Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di VP Podcast episode ke-12. Ya, bersama saya Kak Lai dan operator, konseptor dan editor juga Kak Wahyu yang berada di balik layar. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini VP Podcast episode 12 kita kedatangan tamu spesial yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama siswa-siswi SMK Negeri 1 karena pembahasan kita kali ini akan sangat berguna untuk pekan depan, yaitu pekan UAS. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Anton Hartono Eskom dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, hari ini juga kita akan berdiskusi dan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah menjadi pertanyaan anak-anak semuanya. Bagaimana sih UAS di SMK Negeri 1? Nah, terutama untuk yang kelas 10 nih, yang baru pertama kali UAS di SMK Negeri 1 Probolinggo. Langsung saja, selamat siang Pak Anton. Selamat siang, Bu Latul. Apa kabar Pak Anton? Alhamdulillah. Iya. Sibuk sepertinya ya akhir-akhir ini. Iya, biasa. Memang setiap harinya biasa. Sibuk, jadi kesibukan adalah hal yang biasa. Iya. Ya, ini Pak Anton kan minggu depan sudah mulai dilaksanakan UAS atau PAS ya Pak kalau istilahnya? Sepertinya sudah berganti istilah ya. Kalau di SMK setahu saya masih UAS namanya. Oh, masih UAS. Iya, masih ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Nah, sudah UAS dan kemarin sepertinya sudah mulai dibagikan edaran UASnya kepada wali murid ya Pak ya. Sudah minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu. Betul. Nah, dari kurikulum sendiri bagaimana nih Pak persiapan UAS untuk minggu depan? Oke, bentar ya. Oke. Untuk persiapannya ya sesuai dengan edaran dan jadwal yang sudah dibagikan, kita tetap akan melaksanakan UAS sesuai dengan jadwal, yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Kemudian mengenai teknis pelaksanaannya seperti yang sudah kita edarkan ke guru maupun ke siswa, ke wali murid ya. Betul. Bahwa kita akan melaksanakan secara online tapi dilakukan di sekolah, seperti itu. Oke, saya tegaskan lagi, secara online tapi tetap dilakukan di sekolah, tidak di rumah ya, gitu. Ya. Itu nanti UASnya melalui aplikasi atau bagaimana Pak Anton? Ya, karena online tentu membutuhkan akses internet ya, Bu Latul. Jadi kalau ditanya pakai aplikasi apa? Kalau internet biasanya kan kita pakai browser. Jadi sederhana aja, pakai browser, tidak menggunakan aplikasi apapun. Jadi cukup pakai browser. Cuman memang direkomendasikan browser yang digunakan adalah Google Chrome ya, Google Chrome. Nah, biasanya ada beberapa siswa yang bertanya, Pak, kalau misalkan menggunakan browser yang berbeda karena misalkan tidak suka menggunakan Google Chrome, ya nggak apa-apa, dicoba aja. Tapi yang recommended adalah Google Chrome. Yang recommended dengan sistemnya? Sistem aplikasi ujiannya adalah Google Chrome. Google Chrome. Tidak perlu install macam-macam, tidak perlu plug-in atau apapun, cukup Google Chrome aja. Apakah ada seperti password sama username gitu Pak? Ya, untuk username dan password akan kita bagikan segera pada siswa. Sebenarnya udah siap semua ya. Kita mulai pemberitahuan ke orang tua sudah, jadwal sudah, kemudian jadwal mapelnya juga sudah siap, kemudian kartu ujian yang akan digunakan untuk akses login kita udah siap. Terus kemudian kalau ada yang bertanya kapan nih dibagikan? Ya, nunggu akhir pekan ya. Nunggu akhir pekan. Ini kan masih proses ya, masih proses KBM toh. Toh jadwalnya sudah kita kita kasih tahu minggu yang lalu bahwa pelaksanaannya tanggal 3 sampai 15. Kalau ditanya kok nggak segera dibagikan jadwal pelajarannya, ya sabar, kita akan bagikan di akhir pekan nanti ya. Iya, sudah pada excited buat UAS ini Pak, kapan jadwalnya gitu. Termasuk orang tua juga mungkin ada yang PC ke saya. Iya, gitu. Saya memahami itu Bu Latul karena sekolah lain sudah melaksanakan, ada yang tanggal 28 kemarin. Ada yang tanggal 28. Bahkan ada tapi ada beberapa sekolah yang justru melaksanakan tanggal 8 Desember, ada yang lebih mundur dari kita. Nah, kalau ditanya kenapa kok SMK 1 tidak sama tanggal 28 kemarin? Nah, karena kita juga menganalisis kebutuhan dan kepentingan peserta didik juga. Kita tahu bahwa kelas 11 yang sekarang naik kelas 12, ada beberapa kelas kemarin yang masih melaksanakan kegiatan PKL dan baru kembali ke sekolah tanggal 28 November. Nah, kalau
mereka kembali langsung UAS itu kan, nah Seperti terkejut persiapannya, gitu ya. nah persiapannya materi yang harus disampaikan ke guru untuk menuju ke UAS itu kan juga agak kelabakan. Jadi makanya kita beri kesempatan 1 minggu mereka untuk menyesuaikan diri di sekolah, baru minggu berikutnya kita adakan ujian akhir semester. Seperti itu. Itu alasannya kenapa kok tanggal 5. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok tanggal 5? Ini sebenarnya kan sudah kita bagikan di awal semester kemarin. Kalau kita lihat di kalender pendidikan sekolah, coba bisa dicek ya. Di situ kita sudah sampaikan di awal bahwa pelaksanaan UAS memang tanggal 5 sampai tanggal 13 Desember. Berarti ini sesuai ya Pak? Sesuai dengan nggak ada yang meleset dari perencanaan, nggak ada. Cuman terkadang karena memang membandingkan dengan sekolah lain ya, sekolah lain kok sudah jalan, kita belum. Nah mungkin itu yang membuat berasa mungkin kita nggak sesuai jadwal seperti itu. Padahal kalau sebenarnya di kalender pendidikan sendiri sudah sesuai. Di awal semester bisa dilihat, bisa dicek ya, bisa dicek. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Terus kemudian terkait dengan tadi teknis ujian online-nya, kira-kira selain HP pasti ya Pak ya, HP, itu apalagi yang perlu dipersiapkan anak-anak? Ya, yang jelas karena ini ujian akhir semester ya, harus belajar. Ya, yang jelas harus belajar. Intinya namanya ujian, ya itu kan harus ada persiapan. Ya, baik persiapan fisik, jaga kesehatan, kemudian jaga kondisi, jangan sampai kelelahan sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah materi-materi selama 1 semester ini kan juga perlu diulang kembali, direview, dipelajari, dibaca, kemudian diprediksi mana kira-kira nanti yang akan keluar di soal ujian. Kenapa? Karena ini agak sedikit mudah sebenarnya bagi anak-anak karena soal yang buat ya sekolah sendiri. Tentu saja materi yang diujikan pasti materi yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Beda dengan misalkan yang buat soal adalah pemerintah atau yang buat soal adalah Suprayon atau MGMP dan sebagainya. Bisa jadi banyak soal mungkin yang di luar prediksi seperti itu. Tapi insya Allah kalau ini karena yang nyusun sekolah, insya Allah sudah sesuai dengan materi yang pasti diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Gitu. Selain itu juga persiapan untuk anak-anak pakai data mungkin ya Pak ya? Oh iya, secara teknis ya. Iya, secara teknis. Kalau secara teknis ujian, memang seperti yang sudah kita sampaikan di surat edaran ke orang tua kemarin, anak-anak harus memiliki perangkat mobile sendiri ya, HP sendiri, kemudian juga yang dilengkapi dengan paket data sendiri, begitu. Namun apabila ada peserta didik atau anak-anak yang mengalami kesulitan, misal HP-nya bermasalah atau tidak punya HP, tidak punya paket data, yang pertama bisa memanfaatkan akses WiFi yang ada di sekolah. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kalau tidak punya HP gimana? Nah, sekolah itu sebenarnya sudah memiliki banyak tablet ya. Tablet sekolah itu di lab-lab sesuai di lab-lab di jurusan masing-masing ya, di konsentrasi kalian masing-masing itu ada banyak tablet yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Jadi misal tidak bisa menggunakan HP atau tidak punya HP, kemudian merasa kesulitan untuk mengerjakan ujian, ya silakan bisa menghubungi ketua konsentrasi kalian masing-masing atau bisa menghubungi wali kelas agar bisa difasilitasi untuk pinjam fasilitas sekolah. Itu boleh, nggak ada masalah ya. Cuman kendalanya biasanya kalau meminjam fasilitas sekolah kan masih butuh penyesuaian. Betul. Tapi kalau menggunakan perangkat pribadinya, nah itu kan sudah terbiasa, betul, sehingga bisa lebih mudah seperti itu. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan tidak boleh menggunakan fasilitas sekolah, boleh ya, boleh. Silakan manfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang ada di sekolah, termasuk akses WiFi atau barangkali nanti ada kendala akses internet yang ada di kelas, karena memang ada kelas-kelas tertentu yang blank spot ya, tidak ada sinyal internet di situ. Nanti bisa mengajukan ke pengawas ruang untuk bisa mencari akses internet, tapi pengerjaannya tetap di bawah pengawasan pengawas ruang. Boleh ya Pak ya, seperti boleh, itu. Boleh. Misalkan di luar kelas gitu. Boleh. Misal satu kelas mau ngerjakan di gazebo atau satu kelas mau ngerjakan di ruang meeting Bromo Inspiration atau satu kelas mau ngerjakan di Teknopark, ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting harus ada kesepakatan dengan pengawas ruang, karena walaupun ujiannya online, karena ini dilaksanakan di sekolah, itu pelaksanaannya seolah-olah offline ya. Jadi ada pengawas ruang, kemudian ada daftar hadir, kemudian juga ada berita acara dan sebagainya, sehingga anak-anak yang mungkin punya inisiatif karena ini online saya tak ngerjakan dari rumah, itu nggak bisa.
Kenapa? Karena tetap harus mengisi daftar hadir. Harus mengisi. Seperti Jadi harus itu. tetap datang dan dikerjakan saat itu juga ya Pak Di ya? sekolah, di sekolah. Gitu. Oke, kalau misalkan nanti itu pakai sistem ujian online seperti yang Pak Anton sampaikan tadi, adakah kayak resiko-resiko yang mungkin nanti bakalan terjadi dan berdampak kepada peserta didik gitu Pak? Ya, jadi kalau dari pengalaman ujian-ujian yang kemarin dan perlu diketahui ya anak-anak ya bahwa ujian yang kita laksanakan sekarang ini bukan kali pertama ya. Iya. Ini kali kedua kalau yang online di sekolah. Tapi kalau online yang dilakukan di rumah atau dari tempat masing-masing itu sudah sering kita lakukan kan melalui fasilitas Google Class atau aplikasi yang kita punya. Nah, dari pengalaman yang sudah terjadi beberapa waktu kita laksanakan di pengalaman pertama itu, kendala yang terjadi, yang banyak terjadi adalah yang pertama adalah akses internet di kelas yang blank spot. Nah, itu biasanya kendala. Ya, tadi yang Pak Anton sampaikan itu. Terus solusinya udah kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu anak-anak kadang main coba-coba. Kan rekomendasinya pakai Google Chrome. Nah, coba saya pakai browser yang lain, barangkali bisa dan lancar gitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Ada beberapa anak yang lancar, tapi ada beberapa anak yang terkendala. Makanya yang direkomendasikan adalah menggunakan ya Google Chrome. Kemudian kendala berikutnya biasanya tidak bisa akses menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Atau ada anak-anak tertentu yang ketika dia berusaha untuk login ternyata ada informasi sudah dikerjakan. Nah, itu yang sering terjadi. Itu biasanya kalau pengalaman yang kemarin kita membagikan username dan password itu kan secara digital ya, online. Kita taruh di Google Drive dan kita minta ke wali kelas untuk membagikan ke anak masing-masing. Nah, terkadang wali kelas yang mungkin tidak memiliki waktu, itu satu folder dibagikan langsung ke kelasnya, sehingga yang terjadi antar siswa atau antar anak itu bisa melihat username dan password yang lainnya. Sehingga anak yang biasanya agak sedikit punya keistimewaan itu mencoba-coba pakai akun temannya gitu. Login pakai akun temannya, tapi kemudian dia mengerjakannya pakai akun sendiri, sehingga punya temannya dianggap sudah mengerjakan, yang punya dia kerjakan sendiri. Nah, itu kendalanya kayak gitu. Jadi harapannya nanti tidak seperti itu ya. Jadi walaupun nanti wali kelas membagikan satu folder penuh, mohon untuk tidak melihat atau tidak menggunakan username dan password yang bukan miliknya. Berarti gitu. Sebaiknya anak-anak diminta untuk chat pribadi gitu ya Pak? Ya, wali kelas harus punya inisiatif untuk bisa memberikan secara perseorangan ya, tidak satu folder gitu untuk menghindari seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya gagal login. Nah, gagal login itu kendala seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan username dan password dianggap salah. Nah, itu biasanya anak-anak banyak komplain. Nah, itu biasanya kendalanya adalah karena kurang teliti juga. Password dan username-nya menggunakan huruf besar ditulis huruf kecil atau sebaliknya, seperti itu. Nah, kalau kendala ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Silakan datang ke ruang kepanitiaan ya, ruang kepanitiaan UAS, karena kita sudah membentuk panitia UAS. Tempatnya di mana? Di ruang kurikulum. Ya, silakan datang ke ruang, insya Allah akan kita layani. Ya, jadi kalau tidak bisa login atau merasa belum mengerjakan, ternyata ada informasi sudah dikerjakan, ya silakan datang ke ruang sekretariat, nanti akan kita bantu reset sehingga bisa melaksanakan kembali ujiannya, begitu. Jadi nggak perlu khawatir, wah nanti kalau saya ada kendala gimana, terus kalau misalkan saya tidak bisa mengerjakan karena terkendala oleh HP gimana, akses internet gimana, nggak usah khawatir seperti itu ya. Jadi kalian yang harus lakukan adalah belajar, persiapkan diri aja. Soal teknis nanti biar kita yang memikirkan, gitu. Biasanya kan soalnya kadang dengan sistem online Pak ya, jadi anak-anak tuh kayak takut nggak masuk atau kayak gimana, karena kan ada yang tiba-tiba itu sudah tinggal berapa menit gitu waktunya. Ada waktunya juga ya Pak? Ya. Nah, itu gimana? Jadi kendalanya juga salah satunya itu kemarin. Jadi baru masuk kok tiba-tiba waktunya. Tiba-tiba sudah mau habis. Makanya itu tidak usah dikhawatirkan. Kalau memang itu terjadi, silakan datang menyampaikan ke pengawas ruang, biar nanti oleh pengawas ruang diarahkan ke ruang sekretariat, nanti akan kita bantu reset. Ya, nggak ada masalah. Toh tahun kemarin kita laksanakan itu dari 1.500 siswa yang kita punya, 1.500 sekian yang kita punya itu yang mengalami masalah nggak sampai 10 tiap hari ya. Ya sekitar 5 atau 6 anak lah. Artinya perbandingan antara sesuatu yang dikhawatirkan bermasalah dengan yang sukses itu masih lebih besar yang sukses. Oke. Gitu, itu ya. Mungkin terutama untuk yang kelas 10 yang baru melaksanakan UAS ya Pak ya. Yang kelas 11 sama kelas 12 kan sebelumnya juga sudah pernah
melaksanakan gitu. Jadi jangan khawatir, semua kendala akan bisa disampaikan kepada kesekretariatan. Ya, sekretariat panitia di UAS. ruang kurikulum. Itu Jangan khawatir. Oke. Terus untuk jadwal Pak, apakah tadi sudah ya tersusun dan nanti akan di-share secepatnya mungkin di weekend ini ya Pak ya? Ya, jadi seperti biasa dari tahun ke tahun kita selalu men-share jadwal itu di akhir pekan. Jadi toh mau kita share hari ini pun walaupun sudah siap ya, ini saya bisa tunjukkan. Nah, ini karena khawatir nggak percaya kalau jadwalnya udah nggak selesai nih, Bu Latul bisa lihat tuh saya tunjukkan tuh Bu Latul. Nah ya. Oh iya sudah guys. Ini sudah tuh. Ya, ini sudah ya. Termasuk sudah ya. mungkin pengawas ruangan. Ada pengawas juga kan ada Pak? Ada pengawas ruang. Kalau pengawas ruang masih kita set sampai saat ini. Kenapa? Karena ada beberapa guru yang pada saat pelaksanaan UAS itu melaksanakan kegiatan magang. Nah, sehingga mereka tidak bisa menjadi pengawas ruang karena bersamaan kegiatannya dengan kegiatan yang lain. Nah, itu masih kalau pengawas ruang masih ini ya bongkar pasang sampai saat ini. Tapi kalau jadwal udah ready. Dan dari tahun ke tahun kita nggak pernah membagikan jadwal itu di hari jauh-jauh hari. Ya di hari Senin, Selasa ketika ujiannya masih Senin depan. Kita pasti bagikan paling lambat itu Jumat sore. Ya, Jumat sore. Ditunggu saja. Seperti edaran ke orang tua kemarin kan hari apa itu? Ya kan kan nggak di hari awal minggu gitu ya, pasti di weekend. Toh kalau dibagikan sekarang pun untuk apa? Ya nggak ada manfaatnya, nanti pas hari hanya tanya lagi biasanya, hilang biasanya. Karena begitu ya. Ketutup ya, ketutup dengan yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Kalau untuk pengawas ruangan 1 apa 2 Pak? Satu. Ya pengawas ruangan 1 aja. Tidak perlu 2 karena administrasi yang harus diselesaikan oleh pengawas ruang kan tidak terlalu banyak, Bu Latul. Hanya mengisi berita acara, kemudian mengisi membantu anak-anak untuk mengontrol kehadiran. Udah itu aja, sama mengontrol pelaksanaan ujiannya. Iya. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali masuk dari anak-anak. Selama pelaksanaan UAS, apakah jam masuk dan jam pulang sama seperti biasanya atau bagaimana? Ya. Istilah lainnya anak-anak gini, Bu masih ada pelajaran gitu. Ya. Ya, jadi ujian ya anak-anak. Jadi pekan ujian itu tidak sama dengan pekan kegiatan efektif KBM. Jadi kalau pekan ujian itu beda tentu saja. Jadi kalau udah ujian itu kan akhir dari masa perjalanan KBM. Jadi kalau udah ujian ya tentu karena ini merupakan ujian akhir semester. Ya nggak ada KBM lagi gitu. Nah, untuk jam masuk dan pulangnya gimana? Nah, ini kita siasati ya. Kita atur jadwal. Jadi kelas 10 dan 11 itu masuk pagi. Kemudian yang kelas 12 itu masuk agak siangan dikit. Jadi kalau berdasarkan jadwal yang kita atur itu kelas 10 dan 11 nanti masuk jam 7, itu pulang nanti sekitar jam 9.45. Ya, jadi 2 mapel. 2 mapel ya Pak ya? Satu hari, mapelnya berapa? Satu mapel itu 75 menit. Kalau kemarin di edaran ke guru kita ngesetnya 80 menit, tapi karena nanti ada jam jeda istirahat dan sebagainya, jadi kita set 75 menit untuk satu mapel waktunya. Begitu. Kemudian nanti pulang jam 9, di jadwal ini 9.45 ya, itu untuk kelas 10 dan 11. Untuk yang kelas 12 masuknya jam 10.15. 10.15 di mapel pertama sampai jam 11.30. Kemudian istirahat untuk sholat duhur, masuk lagi mengerjakan itu nanti sampai pukul 13.15. Nah, setelah itu baru pulang ke rumah ya. Oke, yang kelas 10, 11, 9.45 udah pulang. Begitu mereka pulang, yang kelas 12 datang. Ya, selesai ujian pulang gitu. Jadi ada jeda ya Pak untuk yang kelas 12. Jadi satu pelajaran, satu mapel dulu baru tuh jeda sholat. Jeda istirahat. Jeda istirahat. Ada istirahatnya 15 menit ya. Oke. Kalau misalkan ada peserta yang berhalangan hadir gitu Pak, nah gimana? Untuk peserta yang berhalangan hadir, asalkan ketidakhadirannya itu bisa dipertanggungjawabkan, misal sakit atau terkendala, misal nih di rumah hujan dan sebagainya, kemudian orang tua menguatkan ketidakhadiran itu bahwa itu valid, nanti kita fasilitasi untuk mengikuti ujian susulan di hari berikutnya. Jadi misal nih hari Senin ada pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN ya, itu nggak masuk misalkan karena terkendala hujan. Orang tuanya ngasih tahu, telepon ke kami, nah kita anggap itu valid. Nah, si siswa yang bersangkutan ini kita fasilitasi untuk ikut ujian susulan hari berikutnya. Hari berikutnya ini setelah ujian semua selesai setelah dia mengerjakan ujian pada hari itu ya. Jadi bebannya semakin bertambah ya. Iya. Jadi kan bisa 3 mapel ya Pak ya? Bisa 4 mapel ya, bisa 4 mapel akhirnya. Makanya
kalau bisa dihindari, untuk tidak hadir itu dihindari. Ya nggak berat juga. Betul, biar tidak berat. Kenapa kok tidak dilaksanakan nanti Pak di akhir pelaksanaan UAS saja? Sebenarnya kita mau siapkan itu, cuman kita dikejar waktu juga. Kita inginnya sebelum libur semester itu semua udah selesai. Jadi kita harapannya sebelum libur semester udah tahu ya, Bu Latul ya? Belum ya? Libur semesternya itu mulai tanggal 25 ya. Mulai tanggal 25 Desember ya sampai tanggal 1 Januari. Jadi tanggal 2 sudah mulai masuk ke semester genap ya. Jadi tanggal 25. Nah, sebelum tanggal 25 itu kita akan usahakan sudah bisa membagikan rapot ke wali murid ya, ke orang tua atau wali murid ya, seperti itu. Untuk itu tadi yang berhalangan hadir. Nah, nanti menghubungi siapa Pak kalau misalkan yang berhalangan nanti hadir? Nanti kan ada rekap kehadiran toh, kan nanti di pengawas ruang itu pasti ada rekap kehadiran. Nah, di rekap kehadiran itu nanti ada kepanitia yang nanti akan merekap. Nah, kemudian hasil rekap itu kita akan konfirmasi adakah validitas ketidakmasukan dia yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya akan kita bikin list. Nah, listnya itu akan kita share seperti biasa ke wali kelas. Nah, wali kelas nanti akan memberitahukan ke masing-masing peserta didik yang tidak hadir. Peserta didiknya kemudian langsung ke ini. Peserta didik nanti besoknya. Iya, besoknya akan kita buka akses untuk mengerjakan. Begitu. Tetap ada pengawasnya juga ya Pak untuk yang tidak masuk atau kita akan melihat Bu Latul. Kita akan melihat kalau misalkan jumlahnya banyak, kita akan buatkan kelas khusus, nanti ada pengawasnya. Ada waktu khusus gitu ya Pak ya. Kalau misalkan hanya 1-2 anak ya kita beri kelonggaran untuk bisa mengerjakan di ruang sekretariat, gitu aja. Tetap diawasi ya Pak ya. Ya, tetap diawasi karena kalau enggak seperti itu nanti misalkan dibebaskan ya, nanti siswa yang cerdas mending nggak masuk aja ngerjakan yang tidak ada pengawasnya kan gitu. Iya. Itu sudah kita pikirkan semua ya. Iya, itu tadi kalau soal untuk pembagian rapor dan libur semester tadi itu ya Pak. Tapi nanti yang jelas disendirikan ya Pak, kelas 10 kapan? Ya, jadi kita punya 2 hari. Kita settingnya 2 hari Bu Latul. Insya Allah pembagian rapor itu akan kita laksanakan tanggal 22 dan 23. Jadi tanggal 22 itu untuk kelas 10-11, tanggal 23-nya untuk kelas 12. Nah, tapi kalau misalkan ada perubahan harus kita jadikan satu hari, ya nanti akan kita sesi. Jadi pagi itu mungkin kelas 10, yang agak siang kelas 11 dan siangnya berikutnya kelas 12 begitu. Oke. Dan ini sudah rutin kita laksanakan kan seperti biasa. Ya, pembagian rapor itu seperti biasa. Ya. Ini ada pertanyaan, kalau ini bukan dari siswa tapi dari wali murid mungkin. Adakah kalau misalkan anaknya belum menyelesaikan administrasi keuangan, apakah tetap boleh ikut UAS gitu atau apakah rapotnya gimana gitu? Jadi UAS itu nggak ada hubungannya dengan keuangan ya? Nggak ada hubungannya. Iya, nggak ada hubungannya. Jadi UAS, keuangan itu kan kaitannya dengan kegiatan. Jadi misal nih contoh, di salah satu komponen keuangan itu ada asuransi ya. Contoh nih asuransi. Asuransi itu kan dimanfaatkan siswa apabila nanti terutama kalau mau melaksanakan PKL. Biasanya ada syarat-syarat tertentu dari Dudi itu yang mensyaratkan siswa itu harus punya asuransi. Nah, kalau siswa belum melakukan pembayaran itu, nah itu kan nanti sulit untuk melaksanakan PKL karena asuransinya gimana. Nah itu. Tapi kalau ujian nggak ada, ujian di mana-mana gratis, raport di mana-mana ya gratis. Cuman ujian dan raport itu sejauh ini memang kita jadikan sebagai batas pengingat. Nah, ini loh sudah akhir semester gitu. Padahal pembayaran sosialisasi untuk pembayaran kan sudah kita lakukan di awal-awal kemarin. Nah, ketika kita sudah masuk di akhir semester, itu jadi bahan pengingat. Ini sudah masuk ujian, ini mau rapotan. Itu kan didasarkan di akhir semester. Nah, jadi bahan filter. Oh iya, ini sudah akhir semester. Kok belum bayar sama sekali ya gitu. Cuman persepsi orang-orang kan kalau nggak bayar atau nggak lunas takutnya nggak ikut gitu. Tidak, ya. Coba direview ya, terutama ke Bapak Ibu yang sudah siswanya sekarang kelas 11 dan 12. Pernahkah kita sekolah itu melarang siswa atau putra putri Bapak Ibu semua untuk tidak ikut ujian ketika tidak melunasi pembayaran sekolah? Itu kita tidak pernah. Bahkan kita menahan rapot pun ketika pembayaran tidak lunas kita juga tidak pernah. Yang dilakukan ketika penerimaan rapot itu kan kita cuma menginformasikan bahwa tanggungannya masih segini. Nah, kenapa kita sampaikan itu? Karena banyak kejadian Bu Latul,
ketika mereka sudah lulus, kemudian pembayaran itu selalu ditunda-tunda ya, mungkin karena masih kesulitan dan sebagainya, atau punya tapi masih eman gitu ya untuk dibayarkan. Nah, ketika mereka sudah kelas 3, waktunya lulus, harus menerima ijazah. Nah, kadang ijazah ini dijadikan kambing hitam bahwa ijazah di SMK 1 itu harus ditebus dengan uang sekian, padahal itu kan sudah terlewati di masa kelas 10, kelas 11. Betul. Jadi nggak ada istilahnya ijazah bayar gitu ya. Ijazah itu gratis kita kasihkan. Nah, tanggungannya sendiri. Nah, cuman tanggungannya itu yang harus diselesaikan. Mungkin memang, untuk biar tidak berat nanti di masa mendatang, dicicil mulai sekarang. Sedikit-sedikit kan nggak apa-apa juga ya, Pak. Betul. Kita nggak menuntut lunas, yang penting ada kan gitu ya. Yang penting masuk dulu lah ke sekolah berapa punyanya gitu ya. Karena akan digunakan untuk kegiatan yang akan kembali ke siswa sendiri gitu, seperti contoh asuransi itu tadi, atau kalender, atau majalah sekolah dan sebagainya begitu ya. Jadi nggak ada istilahnya nggak bayar nggak boleh ikut ujian, nggak bayar nggak terima rapot, nggak ada. Kita nggak coba, kalau memang ada saya diambilkan contoh satu aja, itu saya jamin nggak ada. Berarti sudah jelas ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan tidak bisa mengikuti ujian. Ya, gitu. Betul, nggak ada. Jadi kalian sebagai peserta didik hanya fokus belajar aja. Kalau soal keuangan biar orang tuanya yang mikir, gitu ya. karena kita kalau soal keuangan nggak akan menghalangi kalian untuk nggak boleh ikut ujian, nggak ada. Mungkin barangkali ya nanti orang tuanya yang kita panggil. Dipanggil pun ya bukan melarang kalian untuk ikut ujian, enggak. Kita hanya ngasih tahu, ini loh tanggungannya masih sekian, gitu. Keuangan sekolah itu kan kita sudah sampaikan secara transparan di awal semester ya, kita sudah panggil orang tua ke sini untuk mensosialisasikan program sekolah gitu. Bukan ucuk-ucuk kemudian kita sampaikan harus bayar sekian kan, enggak. Kita sudah sosialisasikan itu gitu. Oke, sudah jelas. Terus kemudian ini adakah nanti misalkan nilainya itu tidak sesuai dengan KKM, ada waktu untuk remedi atau gimana? Nah, itu kita serahkan ke guru masing-masing ya. Kembali ke guru mata pelajaran. Karena begini, yang bisa diremedi itu adalah yang tes formatif, ya. Yang sumatif itu kan nggak ada istilah remedi. Nah, jadi bagaimana kalian atau peserta didik itu menjalani tes formatif atau ulangan-ulangan harian dan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan sehari-hari itu kuncinya di situ. Kalau UAS itu nggak ada istilahnya remedi. Berarti kalau nilai UAS, asli, Pak? Harusnya nilai asli ya kalau UAS. Nah, untuk menunjang nilai UAS yang tidak bagus itu biasanya ditutup dengan tugas-tugas, ulangan harian, atau pada saat guru memberikan penugasan tertentu, atau bisa jadi guru memberikan nilai walaupun UASnya jatuh, memberikan nilai bagus karena mungkin dinilai sikapnya bagus begitu. Karena unsur nilai itu kan ada 3 ya, nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kalau di IKM, di kurikulum Merdeka itu menjadi satu buah nilai. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu jadi satu, muncul satu nilai. Jadi sehingga misal nih nilai UASnya anjlok di bawah KKM, tapi di keseharian dia dinilai sopan, santun, baik pada guru, tugas-tugas semua mengerjakan, ulangan harian juga bagus. Nah, bisa jadi walaupun UASnya jeblok tapi nilainya bisa melampaui KKM karena UAS itu kan hanya satu unsur. Sementara unsur yang lain di luar UAS itu juga banyak begitu. Nah, itu kalau yang IKM ya. Tapi kalau yang kelas 12 yang K13 itu penilaiannya masih 2, ada nilai pengetahuan dan sikap, ada nilai keterampilan dan pengetahuan. Dan pengetahuan dan keterampilan di kelas 12 itu juga dipengaruhi oleh nilai sikap juga gitu, yang terintegrasi ke dalam pengetahuan dan keterampilan itu. Oke, gitu. Berarti tidak ada remedi untuk yang UAS ya, Pak? Untuk yang UAS nggak ada remedi, yang ada susulan. Susulan. Yang ada susulan kalau UAS. Mungkin masih ada waktu juga nggak sih, Pak, buat anak-anak yang masih belum melengkapi tugas-tugasnya atau ulangan harian itu untuk mengejar sebelum UAS gitu? Makanya kan edaran ke orang tua sudah kita edarkan minggu yang lalu ya. Nah, di situ di salah satu poin itu kan kita sudah sampaikan bahwa harus sudah menyelesaikan administrasi sekolah, tugas-tugas, kemudian ulangan harian yang belum dilaksanakan itu segera dikejar gurunya. Jadi kalau sampai saat ini tugas-tugas masih belum ditunaikan, kemudian ada ulangan harian yang belum dikerjakan, silakan dicari gurunya. Cari gurunya, kemudian minta diberi tugas atau diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas atau diberi kesempatan untuk mengerjakan ulangan harian yang masih belum dilaksanakan. Anak-anak harus mengejar bola ya, Pak ya. Harus. Jangan sampai gurunya yang nyari-nyari. Jangan sampai, kebanyakan kan gurunya yang nyari. Satu gurunya yang nyari, yang kedua anaknya sendiri nggak sadar bahwa nilainya kurang gitu ya. Nilainya kurang. Akhirnya begitu nilainya di bawah
di bawah KKM kaget loh kok bisa kayak gitu. Nah ini kan itu tidak boleh terjadi. Nah biasanya setelah mendapatkan nilai UAS, guru itu kan pasti tahu nilai akhir. Nah ketika nilai akhir sudah ketahuan, kemudian setelah ditotal ternyata masih di bawah KKM, biasanya anak-anak tersebut akan ada penugasan tertentu dari guru, biasanya begitu. Ya, jadi kalau UASnya sendiri nggak ada remedi, tapi nilai totalnya nanti yang mungkin ada di remedi ya seperti itu. Yang masuk di rapot itu kan nilai totalnya. Nilai total, bukan nilai UAS ya, nilai total. Nilai total itu ya dari formatifnya juga dari sumatifnya gitu. Oke, gitu. Jadi tidak ada remedi untuk UAS ya anak-anak. Ya, yang ada susulan ya. Susulan itu kalau nggak ikut. Karena nggak ikut. Seperti itu. Oke, saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pertanyaan anak-anak maupun apa saja yang perlu dipersiapkan dan kendala-kendala yang harus dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Mungkin dari Pak Anton sendiri ada pesan atau hal yang ingin disampaikan kepada terutama anak-anak untuk persiapan UAS ini, tipsnya, kemudian apa yang harus disiapkan itu mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi ujian online yang kita laksanakan ini bukan pertama kali kita laksanakan ya. Sudah ini yang kedua yang model seperti ini, rencananya yang kedua. Tahun kemarin kita sudah melaksanakan dan berjalan dengan sukses. Jadi dari sekian ribu siswa yang kita punya itu kendalanya yang nggak sampai puluhan lah, di bawah puluhan. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran bahwa nanti bagaimana ya saya mengerjakannya, nanti bagaimana kalau ada, nggak perlu berpikir ke sana karena sistem ini sudah kita persiapkan benar-benar supaya bisa mensupport kegiatan ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu jaga sehat karena kalau tubuh tidak sehat, sebaik apapun cara berpikir kita juga akan terpengaruh gitu ya. Apalagi sekarang musimnya batuk, pilek ya, terus flu itu harus dijaga betul karena kalau sudah sakit biasanya mood untuk belajarnya berkurang, kemudian konsentrasi berkurang, daya tangkap juga berkurang. Kemudian yang ketiga, sebagai peserta didik gak perlu memikirkan hal-hal yang di luar teknis yang merupakan tanggung jawab orang tua. Misal orang tua nggak mampu bayar, nggak usah mikir itu. Yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana kalian belajar sebaik-baiknya di sekolah. Semua akan kita fasilitasi sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kalian semua, ya. Jadi nggak perlu memikirkan, Pak, saya nggak punya biaya, Pak, saya nanti ujian kalau nggak bayar gimana? Nggak usah berpikir di sana. Yang harus dipikir adalah belajar yang baik, persiapkan dengan baik, ya. Kemudian yang selanjutnya nggak usah berpikir kapan ya jadwalnya dibagikan, kapan kartu ujian, nggak usah berpikir, pasti dibagikan. Toh kalian sudah tahu bahwa tanggal 3 sampai 13 itu kan jadwalnya ujian. Nanti pasti dibagikan. Kalian nggak mungkin tanggal 3 Desember besok masuk tidak tahu informasi mapelnya apa, tidak tahu username dan passwordnya apa. Jangan khawatir seperti itu. Fokus pada belajar aja, ya. Itu biar pekerjaan sekolah ya yang menyiapkan itu seperti itu. Kemudian yang terakhir barangkali tipsnya, kalau misalkan kalau berkaitan dengan aplikasi atau apapun itu kan biasanya ada standarnya ya, ada standar minimal. Nah, aplikasi yang kita siapkan ini tidak membutuhkan spesifikasi spesifikasi HP atau tablet yang tinggi. Tidak perlu. Jadi modalnya hanya browser. Dan rekomendasinya adalah pakai Google Chrome. Nah, kalau sudah rekomendasi seperti itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya dipenuhi gitu. Jadi kalau misalkan sehari-hari senangnya pakai UC browser, senangnya pakai Mozilla Firefox, senangnya pakai Microsoft Edge dan sebagainya, ya coba ngalah dulu untuk ujian ini pakai Google Chrome gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun menggunakan browser itu juga nggak salah, gitu ya, nggak salah. Tapi kalau Google Chrome pasti ada di HP-nya anak-anak kan Pak ya? Harusnya begitu, karena kalau dia betul, kalau mobile phone-nya atau HP-nya itu berbasis Android, itu biasanya kan sudah defaultnya Chrome-nya ada, karena Google Chrome itu kan punya Google ya. Kemudian Android itu juga punya Google, pasti sudah tersemar di situ. Cuman kan ini masalah selera. Terkadang walaupun sudah tersemar di situ, nggak selera pakai Google Chrome, pakai browser yang lain biasanya. Pada intinya tidak ada masalah. Menggunakan browser apapun, pada intinya nggak ada masalah. Cuman disarankan. Cuman rekomendasinya adalah menggunakan Google Chrome seperti itu ya. Okay. Terus kemudian untuk besaran paket data tidak terlalu banyak ya karena ya tergantung gurunya juga sih. Kalau soalnya banyak berbasis gambar ya mungkin akan banyak memakan banyak paket data. Tapi karena ini soal ujian ya nggak sebesar
nggak sebesar ketika mengakses video di YouTube, ya nggak akan sebesar itu. Jadi nggak perlu berapa giga Pak yang perlu, nggak perlu besar-besar ya, nggak perlu besar-besar. Ya toh kalaupun nanti kalian kehabisan pakai data pada saat mengerjakan, ya nanti sampaikan aja ke panitia, kita carikan akses wifi yang ada di dan ini bisa ini ya, karena ini nanti ini di online kan ya. Nah coba di tahun lalu ketika pelaksanaan ujian online seperti ini, itu ada siswa yang bermasalah kemudian datang ke kami di sekretariat. HP-nya tidak bisa digunakan, hang. Nah, bahkan HP-nya Pak Anton saya pinjamkan. Nah, tapi jangan berencana untuk ini ya. Jangan direncanakan untuk, karena HP-nya masih cuma satu. Kita pinjamkan. Artinya apa? Artinya kita nggak akan mencarikan hal yang bisa tidak memperlancar kegiatan, gitu ya. Jadi kalau memang ada kendala dan sebagainya, silakan disampaikan ke pengawas ruang, biar pengawas ruang nanti bisa merekomendasikan kalian bisa datang ke ruang sekretariat itu. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan yang baru saja melintas di benak saya, Pak Anton. Mohon maaf. Kalau ini kan ujiannya online ya, dan anak-anak itu berpotensi mungkin, apakah ada potensi atau celah untuk anak-anak bisa lihat Google untuk nyontoh gitu? Ini yang mungkin berencana buat nyontoh. Sebenarnya ini mau saya sampaikan tadi, cuman saya nggak enak ya. Jadi kendala-kendala yang kemarin dialami oleh anak-anak salah satunya itu. Jadi itu termasuk kendala. Nah, kendala saya pikir saya maksud kendala begini, karena aplikasi itu sudah dirancang sedemikian rupa ketika sudah login ke aplikasi kemudian meninggalkan halaman soal, pindah ke jendela lain pindah ke jendela untuk beberapa saat, itu sudah kita set pasti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di situ. Anak-anak bisa waktunya habis, kemudian bisa dideteksi sudah mengerjakan soal dan sebagainya. Jadi sarannya ya, untuk menghindari hal seperti itu, kalau sudah login masuk ke soal, jangan membuka tab lain atau jangan membuka jendela yang lain. Sudah fokus ke soal itu. Soal, loh Pak, nanti kalau kalau kita kesulitan, ini ujian. Iya. Ujian. Kan bukan mengerjakan soal seperti biasa. Nah, ujian itu kan kendalanya satu, kejujuran. Jadi soal sesulit apapun, kalau kita mau belajar, mau berusaha, kemudian proses yang kita lakukan sehari-hari di kegiatan KBM kita lakukan dengan benar, insya Allah nggak ada yang sulit. Nggak ada satupun guru di dunia yang baik ya, itu membuat soal yang tidak bisa dikerjakan. Nah, kalau ada guru yang membuat soal tidak bisa dikerjakan, tuh bisa dipertanyakan gurunya. Untuk apa bikin soal kok tidak bisa dikerjakan, kan gitu. Iya. Berarti itu tadi anak-anak. Jadi kalau kalian berencana untuk nyontek atau cari jawaban, sepertinya besar kemungkinan akan ada kendala gitu ya Pak ya. Jadi kendalanya biasanya salah satunya itu. Karena aplikasinya memang sudah disetting tidak bisa berpindah di halaman lain ya Pak ya. Tidak boleh membuka jendela lain kalau sudah masuk ke soalnya. Bisa gitu. Ya Pak ya. Betul. Ya memang belum kita lock sih Bu Latul. Jadi ketika membuka soal masih bisa buka jendela lain, itu masih bisa. Karena kita makanya tadi kan ditanyakan, Pak harus install aplikasi apa? Nah kalau bisa nge-lock itu berarti kan harus install aplikasi. Jadi ada aplikasi yang bentuknya APK yang sudah kita siapkan, itu nge-lock. Jadi begitu sudah masuk itu nggak bisa, mau buka jendela baru nggak bisa. Nah kita nggak mau menggunakan itu, karena kalau menggunakan itu siswa masih terkendala harus install. Nah proses install itu kan macam-macam. Ada yang HP-nya lancar, nanti ada yang HP-nya nggak lancar. Makanya kita nggak beban itu. Modalnya hanya browser itu aja. Hanya browser aja. Oke, gitu. Sudah terjawab. Ya, mungkin dari beberapa hal yang disampaikan Pak Anton dapat disimpulkan bahwa anak-anak hanya cukup fokus belajar untuk saat ini untuk persiapan UAS dan tidak perlu memikirkan hal-hal lain termasuk jadwal, kemudian tanggungan-tanggungan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, tugas kalian hanyalah belajar dan mempersiapkan UAS dengan baik seperti itu. Betul ya Pak Anton ya? Betul. Iya. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Terima kasih banyak Pak Anton informasinya yang sangat membantu untuk anak-anak ini. Silakan kalian catat poin-poin penting yang sudah disampaikan Pak Anton tadi dan perlu kalian ingat-ingat juga sembari sambil menunggu waktu UAS datang. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, jangan lupa juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sholat dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih Pak Anton, terima kasih banyak waktunya. Pak Wahyu. Baik, sekian dulu podcast di episode 12 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.